Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya dan teman saya Keling akan mempresentasikan hasil kajian literatur mengenai implementasi akad bayi salam dan paralel salam dalam perbankan syariah di Indonesia. Kajian ini disusun berdasarkan review terhadap 10 jurnal nasional terakreditasi Sinta yang membahas akad salam dari berbagai perspektif, mulai dari fikih, regulasi hingga praktik lapangan. Topik ini penting karena meskipun perbankan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat, pembiayaannya masih didominasi oleh akad-akad konsumtif. Padahal salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah mendorong sektor real, dan akad salam sebenarnya dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Melalui presentasi ini, saya dan Keling akan menjelaskan latar belakang penelitian, konsep akad salam, metode penelitian yang digunakan, hasil dan pembahasan utama, hambatan implementasi, peluang pengembangan, analisis kesenjangan antara teori dan praktik, hingga kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam 2 dekade terakhir menunjukkan tren yang cukup positif. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. Namun, dalam praktiknya, struktur pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad berbasis pembiayaan utang seperti murabaha, ijarah, dan musyarakah mutanakisah. Dominasi pembiayaan konsumtif ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah terhadap sektor real belum berjalan optimal. Padahal dalam konsep ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah seharusnya menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi produktif, bukan hanya penyedia pembiayaan konsumsi. Salah satu akad yang memiliki potensi besar untuk mendukung sektor real adalah akad bayi salam. Akad ini merupakan akad jual beli pesanan di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Secara historis, akad salam telah digunakan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu petani di Madinah yang membutuhkan modal sebelum masa panen. Selain salam, terdapat pula skema paralel salam, yaitu pengembangan akad salam yang memungkinkan lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli pada satu akad dan sebagai penjual pada akad lain kepada pihak ketiga. Skema ini sebenarnya dapat menjadi solusi mitigasi risiko, tetapi dalam praktiknya masih jarang diterapkan. Meskipun memiliki dasar fikih yang kuat dan potensi besar, berbagai penelitian menunjukkan bahwa akad salam hampir tidak digunakan dalam perbankan syariah Indonesia. Kondisi inilah yang melatar belakangi perlunya kajian literatur secara komprehensif untuk memahami penyebab, hambatan, serta peluang pengembangan akad salam dan paralel salam. Yang kedua ada tujuan dan metode penelitian, yaitu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif implementasi akad salam dan paralel salam dalam perbankan syariah Indonesia, mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi, serta mengkaji peluang dan arah pengembangannya berdasarkan temuan berbagai penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Sumber data utama berasal dari 10 artikel ilmiah nasional terakreditasi Sinta yang secara spesifik membahas akad salam dan paralel salam. Pemilihan artikel dilakukan secara purposive sampling, artinya hanya jurnal yang relevan, berkualitas akademik baik, dan sesuai dengan konteks perbankan syariah Indonesia yang dianalisis. Seluruh artikel tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk menemukan pola, kesamaan, perbedaan, dan kesenjangan antara konsep, regulasi, dan praktik.
Yang ketiga ada konsep akad salam dan ketepatan syariah, yaitu akad bai salam merupakan salah satu akad klasik dalam fikih muamalah yang memiliki karakteristik khusus. Dalam akad ini, pembayaran dilakukan secara penuh di awal akad, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Tujuan utama dari akad salam adalah memberikan modal kerja kepada produsen atau petani sebelum proses produksi selesai. Oleh karena itu, akad ini sangat relevan untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro berbasis produksi. Berbagai jurnal yang dikaji menegaskan bahwa akad salam memiliki dasar fikih yang sangat kuat. Namun, keabsahan akad ini bergantung pada pemenuhan syarat yang cukup ketat. Spesifikasi barang harus jelas, mencakup jenis, kualitas, kuantitas, ukuran, serta standar mutu. Waktu dan tempat penyerahan juga harus ditentukan secara pasti untuk menghindari unsur gahara atau ketidakjelasan. Kajian fikih juga menunjukkan bahwa tidak semua objek cocok untuk akad salam. Penelitian mengenai inseminasi sapi potong, misalnya menunjukkan bahwa objek yang memiliki ketidakpastian biologis berpotensi menimbulkan gahara. Oleh karena itu, penerapan salam harus selektif dan didukung dengan mekanisme mitigasi risiko yang memadai. Selain itu, beberapa penelitian mengkaji inovasi seperti hybrid kontrak, yaitu penggabungan salam dengan akad lain seperti wakalah atau ijarah untuk meningkatkan fleksibilitas operasional. Namun, inovasi ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar prinsip syariah. Perkenalkan, saya Keling. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Nur Ajiza. Hasil kajian literatur dan hambatan implementasi. Hasil kajian terhadap 10 jurnal menunjukkan bahwa implementasi akad salam dalam perbankan syariah Indonesia masih sangat terbatas. Hambatan yang dihadapi bersifat sistematis dan saling berkaitan. Hambatan pertama adalah orientasi bisnis bank syariah yang masih cenderung mengikuti modal bank konvensional dengan fokus pada pembiayaan konsumtif berisiko rendah. Angka salam dianggap berisiko tinggi dan membutuhkan pengelolaan aset yang lebih kompleks. Hambatan kedua adalah rendahnya literasi dari pemahaman SDM perbankan syariah. Banyak pegawai bank belum memahami secara teknis mekanisme salam, mulai dari penentuan spesifik barang hingga pengawasan proses produksi. Hal ini menyebabkan persepsi negatif terhadap akad salam. Hambatan ketiga adalah tingginya resiko sektor pertanian seperti ketergantungan pada cuaca, fluktuasi harga, dan sistem produksi tradisional. Kondisi ini membuat bank kesulitan mengelola resiko gagal serah. Selain itu, tidak adanya permintaan pasar dari masyarakat juga menjadi kendala. Banyak petani dan pelaku UMKM tidak mengenal angkat salam dan lebih memilih pembiayaan yang sudah familiar. Dari sisi regulasi, meskipun terhadap fatwa DSN, MUI, dan UU Perbankan Syariah, belum ada SOP teknis operasional dari OJK yang mengatur implementasi salam secara rinci. Hal ini membuat bank ragu untuk menerapkan karena resiko umum. Peluang dan potensi pengembangan. Meskipun menghadapi banyak hambatan, kajian literatur menunjukkan bahwa peluang pengembangan akad salam di Indonesia sangat besar. Salam sangat cocok diterapkan pada sektor pertanian dan komunitas pangan yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Pengembangan paralel salam dalam menjadi solusi mitigasi risiko dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pembelian akhir.
Selain itu, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi pertanian dapat meningkatkan transparansi, mentoring produksi, dan pengelolaan risiko. Peluang lainnya adalah dukungan regulasi yang lebih kuat, peningkatan literasi SDM, serta kolaborasi antara bank syariah, pemerintah, koperasi, dan pelaku sektor real. Analisis gap dan arah pengembangan. Kajian ini menemukan adanya kesenjangan besar antara konsep fikri, regulasi, dan praktik lapangan. Fikri menyediakan normatif yang kuat, tapi regulasi operasional masih terbatas sementara praktik lapangan menghadapi banyak kendala teknis dan struktural. Gap penelitian juga terlihat dari minimnya kajian kuantitatif, kurangnya riset tentang paralel salam, serta belum adanya model digitalisasi salam. Oleh karena itu, arah pengembangan ke depan perlu fokus pada integrasi fikri, regulasi, dan praktek secara komprehensif. Kesimpulan, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa akad salam dan paralel salam memiliki potensi besar untuk memperkuat peran perbankan syariah dalam mendukung sektor real. Namun, implementasi masih sangat terbatas karena berbagai hambatan regulatif, operasional, dan struktural. Optimalisasi akad salam memerlukan dukungan ekosistem yang kuat, mulai dari organisasi teknis, peningkatan kapasitas SDM, inovasi produk, hingga integrasi rantai pasok. Jika dikelola dengan baik, akad salam dapat menjadi instrumen strategi untuk mendorong kesenjangan pertanian, UMKM, dan ketahanan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.